Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya di channel ini, dan masih seperti biasa kita akan mencoba membahas permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai pencabulan yang sudah dilakukan 1 tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah dapat diproses? Apakah sekarang dapat diproses apabila dilaporkan? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tidak menyampaikan berapa usianya yang dicabuli, anak usia berapa, laki-laki atau perempuan, dan bentuk pencabulannya seperti apa, dengan kekerasan atau apa. Tapi akan saya coba menjawab secara umum masalah pencabulan dan apakah pencabulan yang sudah dilakukan 1 tahun yang lalu dapat diproses apabila setahun ini dilaporkan. Ya, jadi yang pertama mungkin definisi pencabulan, di mana di sini saya membaca satu referensi definisi pencabulan, yaitu adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan. Lumintang 1984 halaman 174. Ya, itu definisi menurut pakar. Dan aturan atau pasal yang terkait dengan pencabulan ini ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di pasal 289 sampai 296. Di situ berbagai macam kriteria dengan sanksi yang berbeda-beda. Pertama, misalkan ini ada di pasal 289, itu dijelaskan barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan membiarkan melakukan perbuatan cabul, itu diancam dengan penjara paling lama 9 tahun. Kemudian di pasal 290-nya di situ dijelaskan penjara paling lama 7 tahun. Itu yang dilakukan seperti apa? Yaitu melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya umurnya belum 15 tahun. Itu dipidana 7 tahun. Kemudian di pasal 290 ayat 3-nya di situ dijelaskan diancam pidana penjara paling lama 7 tahun barang siapa membujuk atau menggoda seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkakan bahwa umur itu belum cukup 15 tahun. Nah, ini kemudian kita lihat lagi di pasal 292. Di situ menjelaskan bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama. Nah, ini dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkakan hal belum dewasa, dihukum penjara paling lama selamanya 5 tahun. Ya, selanjutnya kita akan coba jelaskan lagi pencabulan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu di pasal 293, yaitu menjelaskan barang siapa memberi atau menjanjikan uang atau barang atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang yang belum dewasa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Nah,
ini diancam pidana dengan penjara paling lama 3 tahun. Di pasal 294 yaitu jelaskan barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anak tirinya atau anak angkatnya atau dengan orang yang belum dewasa, ini diancam pidana dengan pidana paling lama 7 tahun. Jadi kembali kita kepada permasalahan. Tadi sudah kita coba jelaskan beberapa perbuatan cabul yang ada di kitab undang-undang hukum pidana. Nah, dari pertanyaan itu mungkin bisa dilihat itu masuk kategori pencabulan yang mana. Nah, ini pidana yang paling ringan adalah tadi ada di pasal 296, yaitu hanya yang memudahkan. Tadi bukan orang yang melakukan perbuatan cabul atau ini hanya memudahkan ini atau hanya membiarkan. Jadi hukumannya penjara adalah 1 tahun 4 bulan. Tetapi di pasal-pasal yang lain semuanya hukumannya berat. Jadi yang melakukan terhadap anak yang belum dewasa, terus kemudian anak tiri juga semua hukumannya berat. Nah, ini apa maksudnya? Saya akan mengaitkan dengan apakah itu masih, kalau sekarang dilaporkan, masih bisa diproses atau tidak. Nah, kita lihat ini ada kaitannya dengan istilah namanya daluarsa. Nah, daluarsa, apakah kita lihat di pasal 78 ayat 1/3. Jadi kasus masih bisa dituntut atau tidak, bisa kita coba lihat di pasal 78 ayat 3/3 ini. Pertama, apabila kejahatan itu dilakukan melalui percetakan, maka sesudah 1 tahun. Jadi apabila kejahatannya dilakukan melalui percetakan setelah 1 tahun, itu sudah tidak bisa dituntut kembali atau tidak bisa diproses kembali. Kemudian yang kedua adalah mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun, itu sesudah 6 tahun. Jadi yang kedua adalah apabila ada tindak pidana yang ancamannya itu hukumannya paling lama 3 tahun, maka sesudah 6 tahun tidak bisa diproses lagi atau tidak bisa dilaporkan lagi. Yang selanjutnya adalah mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun. Itu sesudah 12 tahun. Jadi apabila ada ancaman pidana itu di atas 3 tahun, itu setelah 12 tahun, sesudah 12 tahun itu tidak bisa dituntut kembali. Artinya kalau masih 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sampai 12 tahun, itu setelah 12 tahun itu sudah tidak bisa dituntut kembali kalau pidana penjaranya itu lebih dari 3 tahun. Sedangkan yang sebelumnya adalah yang paling lama paling lama 3 tahun tuh sesudah 6 tahun. Yang paling lama itu tapi di atas 3 tahun itu sesudah 12 tahun. Yang terakhir adalah daluarsa kasus pidana ini adalah apabila kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, yaitu sesudah 18 tahun. Jadi yang terakhir ini apabila ada ancaman pidana dan pidananya hukuman mati atau seumur hidup, misalnya ada kasus pembunuhan misalnya itu ancamannya seumur hidup, maka itu
batas daluarsanya adalah sesudah 18 tahun. Jadi sampai 18 tahun kasus itu masih bisa dituntut. Sedangkan lebih dari itu sudah tidak bisa dituntut. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, dapat saya simpulkan di mana kasus pencabulan selain yang hanya melihat saja atau memudahkan saja, semua pidananya adalah ada yang paling lama 5 tahun, terus kemudian itu ada yang 7 tahun. Artinya kalau dari pertanyaan tadi baru 1 tahun, maka dapat saya simpulkan kasus pencabulan sebagaimana diatur KUHP ini, maka kasus itu hukumannya rata-rata di atas 3 tahun. Nah, apabila di atas 3 tahun, maka kalau masih 1 tahun, maka masih bisa diproses sesuai dengan aturan daluarsa ini. Masih proses, masih bisa dituntut. Nah, itu. Kemudian kami menyarankan bahwa ketika akan proses atau melaporkan, silahkan penanya ini harus menyiapkan paling tidak 2 alat bukti yang sah. Nah, kira-kira seperti apa alat bukti yang sah? Kalau kita lihat di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah itu adalah pertama adalah keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, ada surat petunjuk, keterangan terdakwa. Itu. Jadi intinya kasus pencabulan yang baru 1 tahun menurut aturan masih bisa dilaporkan, dan akan tetapi silakan harus nanti disiapkan paling tidak 2 alat bukti yang dan tadi menurut KUHP dia pasal 84 agar si tersangka nanti bisa dipidana. Mungkin itu jawabannya pada pembahasan kali ini. Kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan silahkan komen di kolom komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.